Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari buku Surjono Sukanto bab 5 yang bersubbab berjudul Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian. Ini anggota kami, ada saya sendiri, Tio Regina Dewanti, dengan NIM terakhir 1144, ada Laras Midina Pranitias dengan NIM akhir 130, ada Hanifah Fairus dengan NIM akhir 136, ada Naswa Awadia dengan NIM akhir 140. Di pengantar subbab ini menjelaskan bahwa sebelum menentukan judul, harus menentukan rumusan masalah. Masalah yang dimaksud adalah proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan. Umumnya halangan tersebut akan diatasi yang kemudian menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, membahas tentang kesulitan menentukan rumusan masalah. Nah, biasanya dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, kesulitan menentukan rumusan masalah disebabkan oleh yang pertama, tidak semua masalah dapat diuji empiris. Yang kedua, tidak ada sumber pengetahuan dari masalah. Yang ketiga, kesulitan memilih karena banyak masalah yang menyebabkan peneliti itu tidak bisa menyeleksi masalah-masalahnya. Yang keempat, ada sulit mendapatkan data. Yang kelima, tidak ada tujuan tertentu. Yang kedua, berdasarkan penelitian hukum normatif, kesulitan menentukan rumusan masalah disebabkan oleh faktor satu, kurang menguasainya teori ilmu hukum. Yang kedua, tidak menemukan kekurangan teoritis dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pada staf pengajar perguruan tinggi terdapat rasa puas pada kegiatan pengajaran yang berakibat staf pengajar itu malas untuk mencari masalah. Nah, ini selanjutnya, peneliti harus berpegang teguh pada satu, apakah masalah tersebut berfaedah untuk dipecahkan. Yang kedua, apakah masalah yang dipilih sesuai dengan kerangka penelitian. Yang ketiga, apakah dituntut kemampuan khusus untuk memecahkan masalah hukum tersebut. Yang keempat, apakah metodologi dan teknik yang ada dapat membantu pemecahan masalah yang hendak diteliti. Baik, selanjutnya adalah memilih masalah yang akan diteliti. Dalam bidang hukum, banyak masalah yang ditemukan yang kemudian dapat diteliti secara seksama. Penelitian dapat memilih masalah yang akan diteliti dengan berpatok kepada beberapa sumber, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi peneliti pada masa-masa lampau. Pengalaman pribadi peneliti menjadi suatu sumber yang luas untuk dapat menentukan masalah-masalah hukum yang dipilih untuk diteliti. Biasanya, seorang peneliti akan mencatat hal-hal yang belum pernah diteliti, yang baru sedikit diteliti, pernah diteliti akan tetapi belum lengkap, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber yang kaya akan masalah-masalah hukum yang dapat diteliti mulai dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan penelitian, maupun dari disertasi-disertasi yang dapat diperoleh bahan mengenai masalah hukum yang dapat diteliti. Yang ketiga, diskusi dengan kalangan hukum yang dianggap ahli. Diskusi atau perbincangan dengan kalangan hukum tertentu dapat membantu dalam memilih masalah hukum yang akan diteliti. Oleh sebab itu, peneliti hukum dianjurkan untuk mengadakan diskusi untuk sekedar bertukar pikiran dan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dan yang keempat, politik hukum pemerintah. Politik hukum dapat digali bermacam-macam masalah hukum untuk selanjutnya diteliti yang nantinya akan berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan juga mempunyai manfaat praktis. Selanjutnya ada kriteria dalam memilih masalah yang akan diteliti itu. Yang pertama, dalam memilih masalah, seorang peneliti harus dapat mengidentifikasikan persoalan yang menurut pendapatnya itu benar. Kriteria yang dipergunakan untuk memilih masalah mencakup perhatian dari pribadi penelitinya sendiri, kegunaan penelitian, maupun kemampuan peneliti untuk menangani penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, keinginan sponsor penelitian juga masuk dalam kriteria yang dimana masing-masing sponsor ini pasti mempunyai tujuan-tujuan khusus dalam penelitian tersebut.
Lalu yang kedua yaitu seorang peneliti juga harus mempertimbangkan apakah masalah yang dipilihnya itu benar-benar menarik perhatiannya dan apakah dia benar-benar mempunyai perhatian yang kuat untuk mencari jawaban melalui suatu penelitian. Apabila jawabannya itu eh, negatif dan peneliti ragu-ragu untuk melakukan penelitian tersebut, maka sebaiknya dicari masalah lain. Pusat perhatian seorang peneliti merupakan kriterium pertama yang menjadi dasar dalam memilih suatu rumusan masalah. Selanjutnya, yang ketiga itu kegunaan penelitian yang akan dilakukan. Kegunaan penelitian yang akan dilakukan itu juga merupakan suatu kriterium yang sangat penting yang erat hubungannya dengan pusat perhatian peneliti. Kedua hal tersebut saling mengisi dan memperkuat kegiatan meneliti suatu penelitian. Dan yang keempat, peneliti tidak boleh melupakan batas-batas kemampuannya untuk meneliti suatu masalah. Hal itu sangat penting untuk dipertimbangkan dan diperhitungkan. Kemampuan seorang peneliti tersebut tidak hanya terbatas pada bidang yang bersifat teknis metodologis, akan tetapi seorang peneliti juga harus mempunyai kemampuan di bidang teoritis. Selanjutnya, terdapat masalah pokok dalam penelitian hukum. Yang pertama yaitu apakah yang menjadi elemen atau unsur daripada sistem hukum tersebut. Lazimnya ada suatu anggapan yang kuat bahwa hukum merupakan aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim, dan kebiasaan. Yang kedua, apakah yang menjadi bidang-bidang dari suatu sistem hukum. Biasanya ada kriteria tertentu untuk menyusun pembidangan tersebut. Pembedaan antara bidang-bidang tersebut menghasilkan beberapa dikotomi, yaitu ius constitutum dan ius constituendum, hukum alam dan hukum positif, hukum imperatif dan hukum fakultatif, hukum substantif dan hukum adjektif, serta hukum tertulis, hukum tercatat, dan hukum tidak tertulis. Pembidangan yang lebih praktis dibagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampai seberapa jauhkah konsistensi sistem hukum tersebut. Ada pelbagai kemungkinan terjadinya pertentangan dalam satu sistem hukum. Di antaranya A. Pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. B. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan. C. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan jurisprudensi. Dan D. Pertentangan antara jurisprudensi dengan hukum kebiasaan. Selanjutnya yang keempat, pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum, yakni subjek hukum. Pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang mencakup pribadi kodrat, pribadi hukum, tokoh, ataupun pejabat. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban. Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tugas yang diberikan oleh hukum. Setiap hak dilingkupi kewajiban, yakni tugas untuk tidak melakukan penyalahgunaan hak. Kewajiban biasanya dilingkupi hak agar tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Yang ketiga, peristiwa hukum. Setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum dan mencakup unsur perilaku hukum, kejadian, keadaan, tanggung jawab, dan fasilitas. Masalah pokok yang terakhir yaitu sampai sejauh manakah sistem hukum tadi lengkap. Hal ini dapat menyangkut keseluruhan sistem hukum ataupun sebagian dari sistem hukum tersebut. Misalnya di dalam suatu masyarakat tidak jarang dijumpai keadaan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tertinggal oleh perkembangan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dari apa yang kami rangkum di bab 5 ini, telah kami simpulkan bahwa yang penting dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian adalah memilih masalah yang akan diteliti, kriteria dalam memilih masalah penelitian, identifikasi masalah pokok dalam penelitian hukum, dan merumuskan tujuan penelitian. Baik, selanjutnya mengapa hal tersebut dianggap penting dan menarik? Keempat hal tersebut menurut kami penting dan menarik dikarenakan dalam membuat suatu penelitian dibutuhkan langkah-langkah yang tepat. Salah satunya adalah mencari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dikaji.
sehingga dapat menghasilkan penelitian yang menarik, update relevan, dan sumber data yang memadai. Baik, selanjutnya ada faktor yang membuat hal tersebut itu penting dan menarik. Yang pertama itu karena peneliti kerap kali menghadapi berbagai kesulitan dalam menentukan masalah yang akan diteliti. Dan untuk meminimalisir masalah tersebut, peneliti dapat memilih masalah yang akan diteliti dalam berbagai sumber data. Lalu yang kedua, peneliti harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan sejalan dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga nanti penelitian tersebut akan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Lalu yang terakhir, berdasarkan hasil diskusi oleh kelompok kami, terdapat saran dan kesimpulan, yaitu dalam membuat rumusan masalah penelitian dibutuhkan banyak langkah-langkah yang tepat guna menghasilkan penelitian yang tepat juga. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, yaitu memiliki masalah yang akan diteliti, melihat kriteria masalah yang menarik, serta masalah pokok yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Hal tersebut perlu dilakukan agar rumusan masalah yang dipilih sudah selesai atau sesuai serta relevan dengan pokok permasalahan dari judul maupun tema yang akan dikaji. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.